Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Jeffrey dengan NIM 2210951024. Hari ini saya akan menjelaskan terkait tugas besar saya yang ada di Fakultas Peternakan, yaitu perancangan jaringan Fakultas Peternakan berbasis 3D Architecture dari kelompok 5. Baik, eh, untuk rangkaiannya seperti ini terbagi pada 3 layer. Ada core layer, distribution layer, dan access layer sesuai dengan 3D. Oke. Yang pertama yaitu ada core layer, di mana untuk core layer ini itu terdapat eh, multi-layer switch yang berpusat ke Departemen Teknologi Informasi UNAN, yang mana terhubung ke router firewall dengan memiliki IP 10.10.10.1 atau gateway-nya. Kalau untuk IP router sendiri itu ada di 10.10.10.2/30. Kalau yang ini titik 5, titik 6. Nah, selanjutnya dari core layer ada distribution layer. Distribution layer ini itu adalah layer yang berfungsi sebagai penghubung. Sesuai namanya distribution, yaitu untuk melakukan distribusi antara core layer dan access layer. Jadi untuk core layer di sini itu sudah terhubung ke distribution, ini sudah terhubung ke access, terus yang kedua ini juga sukses. Jadi untuk distribution itu udah terhubung sudah bisa menghubungkan distribution, sudah bisa menghubungkan core layer dan juga access layer. Untuk distribution layer ini itu terdapat dua multi-layer switch yang dimana terhubung dipusat ke gedung DP1 dan DP2. Ada main switch dan juga backup switch. Nah, selanjutnya ada di access layer. Access layer ini itu adalah 5 buah gedung yang ada di peternakan di Fakultas Peternakan. Di Fakultas Peternakan itu ada 5 buah gedung. Yang pertama ada gedung DP1 dan DP2. Kemudian ada gedung laboratorium, gedung dekanat, gedung laboratorium, dan juga gedung DP1B. Nah, untuk setiap gedung itu, setiap lantainya ada terdapat buah Swiss. Ini untuk eh, lantai pertama, untuk gedung DP1A, DP2, di lantai pertamanya ada ruang baca, ruang kaprodi, ruang sekretariat, dan juga ruang dosen. Untuk lantai duanya, di sini ada ruang dosen, dua, ruang sekretariat, lab komputer. Kemudian untuk lantai dua lagi ada lab komputer satu. Kemudian untuk lantai tiganya ada lab komputer dua dan juga ruang dosen. Kemudian untuk gedung kedua itu ada gedung laboratorium, di mana untuk lantai satunya itu ada lab hijauan pakan ternak, kemudian ada lab nutriluminansa, luminansia, kemudian ada lab ternak perah. Kemudian untuk yang lantai dua itu ada lab teknik hasil ternak, kemudian lab ternak unggas, lab fisiologi ternak, dan lab reproduksi. Kemudian untuk lantai tiganya ada lab imunisasi dan juga lab teknik industri pakan. Kemudian untuk gedung ketiga ada yaitu gedung dekanat. Di lantai pertamanya ada lab subbag umum dan juga keuangan. Kemudian yang kedua ada subbag akademi dan juga kemahasiswaan. Kemudian untuk lantai duanya ada ruang dekan, ruang wakil dekan satu, ruang wakil dekan dua, ruang CCTV, ruang manajer, dan juga ruang sekretariat dekan. Kemudian untuk ke gedung keempat itu ada laboratorium dua. Lantai pertamanya ada lab pemasaran dan juga lab biologi ternak. Kemudian ada lab pemeliharaan ternak dan lab parasitologi yang ada di lantai dua. Kemudian untuk gedung DP1, lantai pertamanya ada ruang dosen, kemudian untuk lantai 2-nya ada ruang sidang dan juga ruang dosen 2, kemudian untuk lantai 3-nya ada ruang dosen lantai 3.
Nah, jadi setiap switch yang ada di setiap gedung ini itu terhubung ke main switch dan juga backup switch. Kemudian di sini terhubung menggunakan VLAN. Nah, kemudian ada yang kemudian arsitektur Fakultas Peternakan Tandas segmentasi dilakukan menggunakan teknologi virtual local area network atau VLAN untuk pemecahan infrastruktur fisik menjadi beberapa jaringan. Itu mandiri bertujuan untuk memperkecil ukuran broadcast domain dengan mencegah terjadinya broadcast storm akibat lalu lintas data yang padat. Jadi maksudnya itu kayak ini. Contohnya gedung DP1A dan juga DP2, juga gedung dekanat ini ingin melakukan pengiriman data dengan memiliki data yang banyak lalu dikirimkan sehingga terjadi sebuah kemacetan. Nah, data-data yang banyak ini yang dikemacetan itu akan terjadi kemacetan. Salah satu solusinya yaitu dengan melakukan VLAN. VLAN ini dia melakukan eh, jalur sendiri atau jalur mandirinya dari satu switch ke satu tempat ke main switch yang dimana main switch ini itu udah memiliki semua jalurnya. Jadi dari main switch ini itu udah memiliki jalur untuk gedung DP1, gedung laboratorium, gedung dekanat, gedung laboratorium 2 dan juga gedung DP1. Jadi dari kalau kita menghubungkan gedung DP ini, DP1 dari ruang dosen contohnya ya, itu nggak usah lagi mau mengirimkan data eh, lewat router ke switch ke jalur-jalur yang panjang lagi. Jadi cukup dari switch ke main switch saja. Jadi main switch itu udah memiliki jalurnya 7 jalur VLAN. Mulai dari VLAN 10, 20, 30, 40, 50, 80, dan 99. Jadi nanti kalau misalnya ruang dosen ingin mengirim data, cukup dari switch dari 3 langsung ke main switch. Dari main switch ini langsung ke ini. Langsung pergi mencari tempat yang sesuai ke VLAN-nya, sesuai VLAN yang mau dituju. Contohnya kayak ruang dosen ini mau ke komputer, komputer gitu. Jadi nanti kalau langsung kirim aja ke dari switch sini ke main switch, dari main switch langsung ke switch yang terhubung ke komputer gitu. Nah setelah itu kita harus tahu juga pembagian VLAN-nya. Di sini kami melakukan pembagian VLAN di mana di sini memiliki 7 segmen VLAN utama dengan fungsionalitas kebijakan as lintas. Yang pertama itu VLAN 10 itu untuk pimpinan. Diperuntukkan untuk eh, dekan, wakil dekan 1, wakil dekan 2, kepala tata usaha, KTU, sekretariat, dan kota program studi keprodi, dan lain-lain. Juga bulan 20 itu untuk dosen. Jadi, untuk dosen ini, dia tersebar di gedung DP1, gedung DP2, hingga gedung dekanat. Bulan 30 itu khusus untuk administrasi. Jadi, untuk area subbab umum, keuangan subbab akademik, dan kemahasiswaan. Pilihan 40 ini khusus untuk alat komputer yang ada di lantai laboratorium komputer, lantai gedung DP2. Kemudian bilik 50 ini untuk lab praktikum yang terhubung ke 12 laboratorium spesifik peternakan. 80 ini khusus untuk ruang sidang. Kemudian online session ini untuk IT management. Jadi ada 7 yang sudah dibuat, yang kami buat. Kemudian untuk hostnya, yaitu kami mulai host dari eh, di sini kami menggunakan IP kelas C, yaitu 192.168.1.1. Nah, untuk MP kelas 8 ini dia 124. Jadi untuk networknya itu ada 255, 255, 255. Kemudian untuk host pertama yaitu titik satu itu berfungsi untuk gateway-nya. Sementara hostnya
dari berarti hostnya itu dari 2 sampai 254 gitu. Nah, untuk mempermudah VLAN itu dari VLAN 10 hingga VLAN 40 nanti IP-nya dibuat 192.168.10.2, kemudian ada 192.168.20.2 gitu. Oke, kita lanjut ke simulasinya di sini. Nah, mulai dari penyilang paket dulu, lebih dahulu. Dari PC 1 ke ruang dosen. Ini udah sukses terhubung. Dari PC ke ruang sekretariat, sukses. Dari ke ruang dosen, tadi udah selesai. Berarti ke ruang membaca. Terhubung juga. Kemudian dari eh ya, dari sekretariat aja lah. Sekretariat ke Lab Malaysia. Juga sukses. Berarti udah sukses semuanya. Nah, di sini eh, kita lakukan testing untuk mengujinya. Oke, desktop command prompt. Oke, ping 192.168. Kita dari ruang sekretariat. Jadi ruang sekretariat kita mau ke ini aja 10.2030. Berarti ke pimpinan dosen administrasi. Ke ruang pimpinan dulu. Ini untuk hostnya. Selanjutnya kita ke lab. Bukan administrasi. Plus 40 untuk labnya. Oke, berarti ini semua udah terhubung. Udah berhasil. Bisa juga dari gateway-nya. Oke, ini juga udah berhasil. Oke, udah berhasil semuanya. Baik, mungkin cukup sekian dari saya terkait eh, arsitektur 3D yang mulai dari core layer, distribution layer, dan juga access layer. Dengan dari fakultas dan dengan fakultas peternakan yang memiliki 5 buah gedung. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.